Materi adik-adik bisa menangkapnya dengan baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan doa dulu. Marni bisa pimpin kita dalam doa. Ibuku dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, di sini Ibu mau mengecek hadiran adik-adik dulu. Ini hadirin yang tidak hadir? Hadir semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selama Ibu mengajar pasti adik-adik selalu lengkap, selalu hadir semua. Baik, di sini Ibu mau bertanya kepada adik-adik. Tadi kan adik-adik bilang adik-adik sudah sarapan. Kira-kira dari pagi adik-adik sarapan apa? Nasi dengan sayur, ada nasi dengan telur. Kira-kira setelah kalian makan makanan tadi itu, makanan itu masuk kemana? Ke perut. Lalu kalau sudah masuk di dalam perut itu kira-kira terjadi apa ya? Proses pencernaan. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk menyatakan sudah lebih tahu tentang materi kita hari ini. Kira-kira berdasarkan pertanyaan yang Ibu sudah ajukan tadi, kira-kira ada adik-adik yang tahu tidak kita hari ini belajar materi tentang apa? Tidak tahu, Ibu. Oke, karena adik-adik belum tahu, Ibu mau kasih tahu dulu. Hari ini kita belajar materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Ketika adik-adik mendengar kata sistem pencernaan, adik-adik tahu tidak apa itu sistem pencernaan? Mungkin ada yang sudah pernah dengar, atau mungkin baca-baca di buku, searching di internet mungkin. Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Oke, jadi karena adik-adik belum tahu, Ibu mau kasih penjelasan dulu. Jadi sistem pencernaan itu sendiri adalah proses tubuh kita mengolah makanan agar bisa digunakan kembali oleh tubuh. Jadi penting sekali ya kita makan. Kalau kita tidak makan, kita tidak bertenaga, kita lemah. Jadi kita harus selalu makan. Di sini Ibu akan menyajikan satu kasus yang berkaitan dengan sistem pencernaan.
mulut. Lalu ada apa lagi? Kerongkongan. Mami, selain kerongkongan ada apa lagi? Ada lambung, Ibu. Lalu Agnes ada apa lagi? Susah dosis dulu. Mona apa lagi? Dan yang terakhir apa lagi? Aduh. Oke, baik. Dari masalah yang tadi, kira-kira pada kasus Andi tadi, organ apa yang bermasalah? Lambung. Aduh. Mari kamu jawab karena sudah duluan. Bagus ya, tadi sudah berani menjawab. Benar, Ibu. Jawabannya organ yang bermasalah itu lambung. Kira-kira mengapa pola makan tidak teratur bisa menyebabkan sakit ma atau sakit lambung pada kasus Andi tadi? Mbak Ibu, mengapa pola makan yang tidak teratur bisa menyebabkan sakit ma atau sakit lambung tadi? Pola makan tidak teratur. Iya, itu karena sering salah makan, jadi asam lambungnya naik dan mengiritasi lambung, sehingga menyebabkan sakit lambung. Lambung atau sakit lambung. Jadi di sini Ibu mau menjelaskan sedikit terkait materi kita tentang sistem pencernaan pada manusia. Tadi adik-adik
Jadi adik-adik, gangguan pada sistem pencernaan itu bisa dicegah ya. Misalnya kita sakit itu kita bisa cegah dengan supaya kita tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Jadi yang pertama harus makan teratur, kemudian memilih makanan yang sehat, jangan sembarang makan, apalagi makanan yang berminyak, yang pedas, harus kita atur, jangan terlalu berlebihan konsumsinya. Kemudian juga kita minum air putih yang cukup, karena air putih itu penting sekali untuk pencernaan. Ketika kita hanya makan dan kita tidak minum, sistem pencernaan kita tidak lancar. Dan kemudian kita juga harus menjaga kebersihan makanan serta tangan sebelum makan dengan kebiasaan. Jadi dengan kebiasaan ini, sistem pencernaan kita dapat bekerja dengan baik dan tubuh kita menjadi sehat. Jadi itu sih tambahan dari Ibu. Kira-kira dari materi yang tadi sudah sampaikan, mungkin ada pertanyaan dari adik bagian mana mungkin adik-adik paham? Mungkin ada pertanyaan? Oke, bagus ya, adik-adik sudah bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi. Adik-adik tidak bertanya, berarti adik-adik sudah paham. Dan adik-adik juga sudah bisa mengerjakan FAPD yang sudah Ibu berikan. Jadi mungkin salah satu dari adik-adik mungkin bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Harus minta satu orang, harus orang untuk menjawab ya. Dan adik-adik omong terus. Jadi adik-adik juga bilang adik-adik sudah paham. Jadi adik-adik harus bisa menyimpulkan materi. Siap? Ya, mari. Apa saja yang kalian ketahui tadi? Silakan. Jadi pada hari ini kami belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia, yaitu dari mulut. Mulut adalah tempat di mana kita mengunyah makanan. Kemudian turun ke kerongkongan menuju lambung. Lambung di mana makanan itu diproses dengan dua reaksi, yaitu reaksi kimiawi dengan reaksi mekanik. Kemudian menuju ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan pada akhirnya di anus. Oke, tepuk tangan untuk Marni. Bagus sekali ya, kami sudah bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Adik-adik juga sudah paham. Jadi dengan kesimpulan yang telah disampaikan oleh adik Marni tadi, maka berakhirlah juga pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Ya, pimpin. Teman-teman, ibu guru, atas Terima kasih adik pimpin yang telah mengakhiri pembelajaran kita